Banyak yang menganggap bahwa kalau anaknya waliullah pasti anaknya juga waliullah. Banyak yang bilang demikian. Kalau saya cucunya waliullah maka saya juga waliullah dan seterusnya. Banyak yang menganggap demikian. Sehingga anak cucu waliullah tersebut merasa seakan-akan raja, seakan-akan dia harus disanjung, dimuliakan seperti ayahnya atau kakeknya tersebut. Hal ini marak di Indonesia, bahkan gak di Indonesia, di luar negeri pun banyak, di Arab juga ya kan. Ya, ini bagi saya adalah penipuan kualifikasi. Karena agama kita Islam ini dibela dengan ilmu dan akhlak, dengan bukti amal, bukan dengan kebanggaan silsilah, sehingga masyarakat banyak yang tertipu. Dan juga seperti dinasti seakan-akan dia anaknya wali, cucunya wali, maka dia sampai anak cucunya semuanya akan menjadi wali. Orang yang tidak anak cucunya wali tidak punya hak untuk menjadi waliullah. Ini kata siapa? Inilah namanya penipuan kualifikasi. Dan masyarakat tidak akan alim, tidak akan paham tentang sunnah Rasulullah, apa yang diinginkan Rasulullah. Kalau hanya dengan modal ngaku-ngaku saya ini cucunya, anaknya waliullah A, waliullah B. Dan hal ini juga merupakan pembodohan massal, na'udzubillah. Dan umat Islam, orang Muslim tidak akan besar, tidak akan hebat kalau ada yang model-model klaim cucu-cucuan, anak-anakan, sehingga tidak bisa berkembang, apalagi bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Begitu juga banyak masyarakat umat Islam yang tertipu, terbodohi hanya dengan sebuah merek, dibuat casing bajunya sudah wow, kayak wali-wali zaman kuno, terus dia dianggap wali. Apakah demikian? Dia mengikuti organisasi keislaman ini itu, terus biar dianggap kiai, terus dianggap wali. Apakah demikian? Bukan. Dia membuat masa yang banyak, jamaahnya diperbanyak, entah caranya gimana, menyanjungnya, terus dikirim hadiah Fatihah, didoakan. Terus apakah demikian bisa dianggap wali? Waliullah, na'udzubillah. Waliullah adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa manusia yang memilih, saya suka ini, dia jadi waliullah, saya tidak suka itu, dia tidak jadi waliullah. Tidak bisa. Waliullah adalah kekasih Allah. Terserah Allah yang memilih. Tidak bisa manusia yang atur. Umat Islam sudah dikasih pegangan Al-Quran dan Al-Hadis, dan perlu orang yang menerangkan Quran hadis. Sudah cukup. Tidak perlu wali-walinan, dia dianggap wali. Orang kalau ulama atau apapun tidak mengajarkan apa yang menjadi firman Allah, qala Allah Ta'ala, juga tidak mengajarkan apa yang menjadi sabda Rasulullah, qala Rasulullah, maka manusia itu tidak akan maju dan tidak akan mampu menata dirinya. Nanti ujung-ujungnya mereka mengikuti keinginan orang yang dianggap wali itu, bukan mengikuti keinginan Allah dan Rasulullah. Na'udzubillah. Pada zaman Rasulullah Sayyidina Muhammad, ada sahabat namanya Sayyidina Usamah bin Zaid bin Sabit, pernah memimpin pasukan. Diamanati memimpin pasukannya, di dalamnya ada sahabat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat Sayyidina Umar. Dan Rasulullah berpesan untuk mematuhinya. Dan Sayyidina Abu Bakar, yang mana beliau benar-benar sudah disabda 10 orang termasuk mubasysyirin bil jannah, masuk surga. Beliau tidak pernah bilang saya ini cucunya A, cucunya B. Begitu juga Sayyidina Umar, tidak pernah merasa demikian. Dan beliau mematuhi apa yang menjadi pemimpinnya pada waktu itu. Na'udzubillah. Alhamdulillah. Buktinya Qabil itu anaknya langsung Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Nyatanya ya nggak bisa jadi nabi begitu. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ulul Azmi, Nabi yang keren, hebat, luar biasa.
punya anak namanya Kan'an. Nyatanya ya menjadi anak durhaka, tidak bisa menjadi nabi. Jadi waliullah pun nggak bisa, apalagi jadi nabi. Karena itu kehendak Allah gitu loh. Karena itu Kan'an perbuatannya tidak baik, tidak taat kepada orang tuanya. Begitu juga apakah anaknya orang awam atau bahkan anaknya orang yang dianggap jahat tidak bisa menjadi orang istimewa atau bahkan waliullah? Siapa yang bilang? Coba kita lihat. Abu Lahab yang nyata-nyata musuh, dianggap musuh Islam dan dilaknat, ya kan, dalam surat Al-Lahab. Itu pun mempunyai anak, seorang wanita yang luar biasa, namanya Sayyidah Durrah binti Abu Lahab. Itu kan. Juga dua anak lelakinya Abu Lahab, Mu'tab bin Abi Lahab dan juga Utbah bin Abu Lahab, semuanya masuk Islam, bahkan menjadi pejuang dalam Islam dan bisa jadi min auliyaillah, termasuk waliullah. Juga anaknya Abu Jahal yang bernama Ikrimah, ya kan, itu pun memeluk Islam, bahkan menjadi sahabat Nabi yang taat serta pejuang, pemberani, dan bahkan ikut perang seperti perang Yarmuk, biarpun akhirnya gugur menjadi syahid. Itu mereka-mereka yang dianggap ayahnya, orang tuanya yang jahat dan dianggap tidak baik, tapi nyatanya anaknya bisa istimewa semua, bahkan bisa jadi termasuk min auliyaillah. Maka dari itu, bahwasanya waliullah adalah hak prerogatif Allah dan merupakan hak wewenang Allah mutlak. Siapapun yang benar-benar dekat dan dicintai oleh Allah, dia adalah waliullah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala Malikal mulki tu'til mulka man tasya dalam Al-Quran, bahwasanya Allah yang mempunyai kerajaan dan Allah bisa memberikan kerajaannya kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan juga Allah bisa mencabut kerajaannya dari siapapun yang dia kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan Allah bisa memuliakan siapapun yang Allah ingin muliakan. Wa tudillu man tasya, dan engkau Allah juga bisa menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkau lah, di tangan Allah segala suatu kebaikan. Sesungguhnya engkau Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sebagaimana surat Ali Imran ayat 26. Tapi intinya kita ibadah, menjalankan syariat Islam, bukan ingin menjadi waliullah. Jangan terindikasi biar dianggap waliullah, karena itu tidak benar. Yang benar, Allah mengharapkan kita beribadah mukhlishina lahuddin. Keikhlasan kita dalam menjalankan ibadah maksimal, totalitas kita, sehingga kita seperti apa yang dikehendaki Allah. Kalau kita ibadahnya semuanya biar dianggap wali, biar diangkat menjadi waliullah, khawatirnya niatnya bukan lillahi ta'ala lagi, tapi biar dianggap wali kekasihnya. Dan itu bukan apa yang Allah kehendaki, terserah Allah, ya kan. Semoga kita termasuk golongan yang ikhlas dan benar dalam menjalankan Islam dan tidak tercemari oleh bisikan-bisikan hawa nafsu atau biar diakui yang lain, sehingga kita disanjung orang lain, bahkan bisa jadi diberhalakan orang lain. Na'udzubillah wa na'udzubillah.